Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yusri Mahendra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Kali ini kita akan membahas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang diampuh oleh dosen Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSI, M. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Adapun soalnya adalah kita akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan, di mana saya memilih perusahaan perseroan terbatas aneka tambang TBK atau yang kita kenal dengan Antam pada tahun 2022 dan 2024. Oke, kita masuk ke profil umum. Profil umum dari Antam. Nama perusahaannya adalah PT Aneka Antam Tbk. Sektor industri yang dilakukan adalah sektor industri logam dan mineral mining. Adapun tahun laporan yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024 audited. PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal, serta merupakan anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MINID. MINID. Ruang lingkup bisnisnya itu mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran komoditas utama yang meliputi emas, nikel atau biji nikel dan ferronikel, serta bauksit dan alumina. Perusahaan Antam mengoperasikan tambang dan fasilitas pengolahan di seluruh Indonesia dan melayani pasar domestik, internasional maupun pasar domestik ekspor. Kemudian, sini kita akan membahas analisis rasio keuangan dan interpretasi. Di sini ada komponen triliun. Pada tahun 2025, 2000, maaf, pada tahun 2022, 2023, 2024. Total aset lancar. Pada tahun 2022, asetnya adalah senilai 33,64 triliun. Pada tahun 2023 menaik sebesar 42,85 triliun. Dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali yaitu pada angka 44,52 triliun. Adapun aset lancar pada tahun 2022 senilai 11,34 triliun, pada tahun 2023 menaik senilai 16,84 triliun, dan pada tahun 2024 senilai 18,20 triliun. Naik kembali, tetapi angka ini merupakan angka estimasi berdasarkan laporan interim dan press release tahunan. Liabilitas lancar pada tahun 2022 adalah senilai 6,58 triliun. Pada tahun 2023 naik 13,68 triliun. Pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai 12,32 triliun. Hal ini nilai 12,32 triliun pada tahun 2024 merupakan angka estimasi berdasarkan laporan interim dan press release tahunan juga. Total liabilitas tahun 2022 senilai 9,93 triliun. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 11,69 triliun dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali juga menjadi 12,32 triliun. Total ekuitas tahun 2022 senilai 23,71 triliun.
Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup pesat senilai 31,16 triliun dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan senilai 32,20 triliun. Adapun pendapatan Antam pada tahun 2022 adalah senilai 45,9 triliun. Tapi pada tahun berikutnya di tahun 2023 mengalami penurunan yaitu di angka 41,505 triliun. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami turnback, kenaikan kembali menjadi 69,19 triliun. Laba bersih pada tahun 2022 aneka tambang mendapatkan laba 3,82 triliun, tapi sama seperti tahun 2023 pada pendapatan mengalami laba bersih turun di angka 3,808, namun kembali lagi di tahun 2024 mengalami turunback pada angka 3,85 triliun, mengalami ini peningkatan kembali walaupun tidak terlalu pesat daripada tahun 2022. Di sini kita bisa melihat bahwa rasio likuiditas current ratio aset lancar yaitu pada tahun 2022 senilai 1,72 triliun, pada tahun 2023 senilai 1,23 triliun, dan tahun 2024 senilai minus kurang lebih 1,48 kali. Maaf tadi tahun 2022 adalah senilai 1,72 kali, tahun 2023 senilai 1,23 kali, dan tahun 2024 hingga tahun 2024 itu kurang lebih 1,48 kali. Di sini dapat kita interpretasikan bahwa kemampuan PT Antam melunasi kewajiban jangka pendeknya masih tergolong aman di atas nilai 1,0 kali. Tetapi penurunan di tahun 2023 disebabkan peningkatan liabilitas lancar, yaitu 13,68 triliun, tetapi membaik kembali di tahun 2024 walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu di angka 12,32 triliun tadi. Adapun quick ratio atau aset lancar kurangnya persediaan, itu PT Antam memiliki posisi kas yang dan piutang yang cukup solid untuk menutupi utang jangka pendek tanpa harus bergantung kepada sepenuhnya pada penjualan stok persediaan yang memakan waktu. Oke, selanjutnya rasio solvabilitas, debt to equity ratio. Tahun 2022 adalah senilai 0,42 kali. Tahun 2023 adalah senilai 0,37 kali. Tahun 2024 dan senilai 0,38 kali. Rasio ini menunjukkan tingkat risiko keuangan yang sangat rendah, yaitu nilainya di bawah 1,0 kali. Hal ini mencerminkan bahwa PT Antam memiliki lebih banyak bahwa PT Antam lebih banyak didanai oleh modal sendiri atau ekuitas daripada utang. Adapun debt to assets ratio yaitu tahun 2022 0,30 kali, tahun 2023 dan 0,27 kali, dan tahun 2024 dan 0,28 kali. Jadi hanya sekitar 28% dari total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Hal ini menunjukkan bahwa PT Antam memiliki struktur modal yang sangat sehat. Kita akan menuju ke rasio profitabilitas, net profit margin, yaitu pada tahun 2022 ada senilai 8,3%. Pada tahun 2023 senilai 7,5%, dan tahun 2024 senilai 5,6%. Di sini bisa kita lihat adanya terjadi penurunan margin meskipun laba nominal naik,
Tetapi hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan pada biaya operasional seperti kenaikan harga bahan baku atau beban logistik yang lebih tinggi kenaikannya dibandingkan harga jual. Adapun return of equity atau laba bersih tahun 2022 adalah senilai 16,1%, sedangkan di tahun 2023 adalah 9,9%, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali turunback senilai 11,9%. Kemampuan perusahaan PT Aneka Tambang menghasilkan laba dari modal pemegang saham cukup baik, adalah artinya rata-rata 2 digit, dengan pemulihan efisiensi yang terlihat di tahun 2024 setelah mengalami penurunan tadi di tahun 2023 senilai 9,9%. Kemudian kita lihat dari rasio aktivitas. Turn, total aset turnover pendapatan atau total aset pada tahun 2022 adalah 1,36 kali. Tahun 2023 senilai 0,96 kali, dan tahun 2024 dan senilai 1,55 kali. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset PT Aneka Tambang ini melonjak tajam pada tahun 2024 seiring dengan pencapaian sektor rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah, yaitu pada angka 69,19 triliun tadi di tahun 2024. Adapun inventory turnover atau beban pokok penjualan rata-rata persediaan, PT Aneka Tambang memiliki perputaran barang yang sangat cepat, terutama pada komoditas emas yang bersifat liquid, di mana kita bisa melihat di pasar adalah terjadi eh, kebutuhan emas yang sangat tinggi oleh masyarakat. Oke, di sini kita akan melakukan analisis tren. Analisis tren dari laporan keuangan dari PT Aneka Antam selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif namun penuh tantangan. Pertumbuhan pendapatan tahun 2024 menjadi titik balik dengan pendapatan sebesar 69,19 triliun atau naik 69% dibanding tahun 2003. Hal ini menunjukkan adanya hal ini didorong oleh volume penjualan emas yang sangat tinggi meskipun menghadapi kendala perjalanan nikel di awal tahun. Kemudian stabilitas solvabilitas. Antam secara konsisten menjaga rasio utang yang rendah. Hal ini diperkuat dengan langkah perusahaan melakukan pelunasan pinjaman bank secara dipercepat pada tahun 2024. Sedangkan fluktuasi laba, meskipun laba meningkat kembali ke 3,85 triliun, tetapi persentase margin keuntungan menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini menandakan efisiensi biaya menjadi area yang perlu diperbaiki atau diawasi. Kesimpulan dari hasil analisa kami terkait laporan keuangan dari PT Aneka Tambang tahun 2022 hingga 2024, terdapat kelebihan dari sisi kesehatan finansial atau solvabilitas, di mana PT Aneka Tambang ini memiliki kesehatan finansial yang sangat kuat dengan rasio utang yang rendah, memberikan ruang gerak besar untuk ekspansi di masa depan. Adapun skala operasi, pendapatan mencapai rekor tertinggi, menunjukkan bahwa dominasi pasar yang sangat kuat. Likuiditas, PT Aneka Tambang ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik, yaitu dengan mendapat melunasi utang pada tahun 2024 tadi lebih cepat. Tapi ketika ada kelebihan, maka tidak tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kekurangan, di mana margin profitabilitas PT Aneka Tambang ini mengalami penurunan net profit margin, menunjukkan kerentanan terhadap gejolak harga komoditas global dan kenaikan biaya operasional atau produksi. Kemudian ketergantungan regulasi.
kinerja operasional perusahaan sempat terhambat oleh masalah perizinan atau RKAB. Hal ini menunjukkan risiko regulasi yang tinggi, di mana ketika ada perubahan aturan untuk kebijakan, maka dapat berdampak pada kinerja operasional dari perusahaan, apalagi terutama pada perusahaan PT Aneka Tambang. Di sini kami mencoba memberikan saran atas analisa terkait laporan keuangan PT Aneka Tambang tahun 2022 sampai 2024, yaitu PT Antam perlu untuk lebih fokus pada efisiensi biaya produksi serta hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah atau margin agar tidak hanya bergantung pada volume penjualan komoditas mentah atau emas semata, sehingga dapat memiliki banyak sumber sumber penjualan yang lebih banyak. Sumber data yang kami dapatkan yaitu dari laporan tahunan PT Aneka Tambang TBK 2022 dan 2023 audited, dan laporan keuangan konsolidasian dan press release tahunan Antam 2024 dari IDX situs resmi perusahaan. Oke, terima kasih Sobat Pembelajar. Kembali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.